Ini aslinya masih ada tuh segini nih. Tuh. Sorot man. Udah kelihatan sorot. Aslinya ini masih ada. Dulu kecil-kecil segede gini. Ini mah besar ini karena ada yang tuh aslinya masih segini nih. Kecil tuh masih ada tuh. Itu kecil-kecil sama. Karena ini terjadinya sama alam, sama air terbentuk lah gitu sumur 7 karena bukan bikinan. Misteri Sumur 7 Pasir Mulia. Perjalanan spiritual dan penelusuran sejarah kembali membawa tim Era Narasi ke Tanah Banten, wilayah yang kaya akan kisah, karomah, dan misteri. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi langsung salah satu situs yang melegenda, Sumur 7, yang terletak di Pasir Mulia, Kabupaten Pandeglang. Untuk mencapai titik lokasi bukanlah perkara mudah. Tim harus membelah jalanan kampung, lalu masuk jauh ke dalam keheningan hutan. Aksesnya yang tersembunyi membuat tempat ini hanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2, sebelum akhirnya kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam penelusuran ini, tim Era Narasi didampingi langsung oleh Aparman, seorang praktisi supranatural yang paham betul seluk-beluk spiritual situs keramat ini. Beliau menjabarkan satu persatu fungsi dan kegunaan dari masing-masing sumur. Rasa penasaran sempat membawa kami untuk mencoba prosesi mediumisasi demi mendapatkan jawaban langsung dari sang penjaga. Namun, melalui interaksi batin dengan entitas jin Islam yang merasuk ke raga mediator, kami mendapatkan petunjuk penting. Sosok penjaga asli sumur-sumur ini adalah para putri, sehingga prosesnya harus menggunakan mediator perempuan. Demi menghormati aturan gaib tersebut, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan mediumisasi. Meski demikian, tabir misteri perlahan mulai terkuak. Berdasarkan penuturan spiritual, ketujuh sumur di Pasir Mulia ini dijaga oleh 7 sosok putri, yaitu Putri Al-Quraisy Al-Babilah Ismail Bil Jalal, Putri Mayangti, Putri Mayang Sari, Putri Mayang Mayangning, Putri Mayangning Mustika, Putri Mayang Sifa Mustika, dan sang putri bungsu, Putri Mayang Sifaina. Lantas, seperti apa penjelasan lebih dalam dari Aparman mengenai sejarah tersembunyi dan fungsi magis dari masing-masing sumur yang dijaga oleh para putri ini? Simak tayangan ini sampai selesai. Ini di sini ini lokasi Sumur 7 Pasir Mulia. Nah, Sumur 7 Pasir Mulia ini banyak kegunaannya, terutama untuk pengobatan non medis, orang kena sihir, kena santet, kena guna-guna. Nah, ini di sini bisa diminum airnya, bisa diminum langsung karena ini alami dari alam. Jadi tanpa campur, ini campur kotoran, jadi asli lah ini mah sumur 7 ini dari sumber asli. Jadi bisa diminum langsung. Jadi sumur 7 itu apa penjelasan? Dibilang sumur 7 ini karena ini 7 kegunaan. Karena satu sumur ini ada penjaga-penjaganya gitu. Jadi kegunaannya pun berbeda-beda, tidak sama sebenarnya mah gitu. Ada juga buat buka aura, seperti kita untuk buka aura, misalkan yang jauh waris, jauh jodoh. Ini namanya Putri Mayang Sari. Ini Putri Mayang Sari untuk buka aura gitu. Sama ratu nih, ini ratu nih, Putri Al-Quraisy Al-Babilah Ismail Bil Jalal. Membentuk sumur kayak gini. Alam. Terjadinya sumur 7 itu bukan bikinan, dulu kecil ini. Aslinya masih ada tuh segini nih. Tuh. Sorot man. Udah kelihatan sorot. Aslinya ini masih ada, dulu kecil-kecil segede gini. Ini mah besar ini karena ada yang tuh aslinya masih segini nih. Kecil tuh, masih ada tuh, itu kecil-kecil sama. Karena ini terjadinya sama alam, sama air terbentuk lah gitu sumur 7 karena bukan bikinan. Buat apa orang itu bikin sumur 7 dengan lokasi segini nggak bisa pakai mandi ibaratnya. Dulu mah waktu saya tahun 91 ini masih pada kecil, ini nggak tahu ini ada yang gedein sumur 7 ini biar bisa pakai mandi katanya gitu. Di kalau nggak salah sama santri ini dipahat ini. Santri pesantren Abah Sukanta gitu dipahat ini, jadi biar gede, biar pakai dimanfaatin, biar pakai mandi gitu intinya mah. Nah, kalau yang ini namanya ini Putri Mayangti. Yang ini nih. Kalau ini Putri Mayang Mayangning. Nah, ini buat usaha
Mayang Ning Mustika sama tuh. Ini Putri Mayang Ning Mustika buat usaha. Kalau ini untuk pengobatan, Syifa. Ini Putri Syifa Mustika. Syifa Mustika penunggunya nih, Putri Syifa Mustika namanya penunggu yang ini. Kalau ini yang bontot ini yang tengah. Ini Putri Syifa Ina. Jadi satu sumur ini ada yang menjaga. Jadi satu sumur ini yang menjaga. Satu sumur satu putri gitu. Tapi bukan manusia, golongannya dari jin Islam gitu. Jadi ini semuanya dia ada yang menjaga. Sumur 7 ini enggak sembarangan gitu. Cuman kita yakin tetap kepada yang Maha Kuasa. Ini hanya karena air ini bisa mensucikan, bukan karena kita yakin sama air tersebut. Karena kenapa ini bagus buat pengobatan? Karena ini alami, bisa diminum langsung. Karena mineralnya sangat tinggi, kadar mineralnya sangat tinggi, beda sama air-air yang di rumah gitu. Karena ini kan langsung bisa diminum, bersih di pegunungan. Jadi bagus untuk pengobatan gitu. Itu seperti itu. Tetap biarpun ini sumur, tetap kita harus berdoa kepada yang Maha Kuasa. Tidak meminta kepada sumur ini, karena kan air itu bagus buat kesehatan atau buat ibaratnya pembersihan badan. Kenapa? Ya kita aja mau sholat harus mandi dulu, badan harus bersih. Mau sholat mau hadas besar ya tetap harus mandi dulu. Ibaratnya harus pembersihan. Makanya buka aurat itu kan pembersihan, harus suci dulu badan kita. Mau sholat juga sama. Tujuan air ini juga buka aurat kan biar bersih badan kita mandi itu gitu. Intinya seperti itu. Tapi semua ketentuan itu tetap ada cara-caranya dan ada doanya juga. Nggak bisa berandal kepada sumur ini. Kemudian untuk para penunggunya ini bisa dibuktikan dengan mediasi, mediasi. Bisa, insya Allah bisa. Biasanya ini kan para perempuan nih, cuma kita nggak ada ibaratnya raga perempuan, bisa aja sama laki-laki. Ntar kita mediumisasi, paling ratu aja. Putri Al-Quraisyah Al-Babilah, biar karena dia pemimpin gitu ya di sini. Ya biasanya ibaratnya biasanya saya menggunakan raga cewek karena ini mah kita nggak bawa cewek di sini. Nggak apa-apa ke raga firman, ntar kita nanya aja. Yang intinya putri ini aja, enggak Syifa Ina aja ntar yang bontot. Coba dilihat ya. Yang Syifa Ina. Ini burning. Ini bisa diminum langsung. Ini cuman bau. Ini ada yang naruh minyak, ini kayaknya ada yang ritual bau tuh. Ini tuh bau, saya coba cium dulu ini tuh. Oh iya bener. Ada yang naruh minyak ini. Coba bau, makanya nggak bisa diminum. Coba buang. Makanya ini bisa diminum langsung sebenarnya tuh, kayak begini nih. Coba buktikan kita bisa diminum nih. Nih. Nah, di sini kan. Nah. Ini kita bisa diminum langsung tuh. Enak. Manis. Bisa diminum langsung.